Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa Harus Balas Dendam? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 38 dan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai permenungan kita hari ini dengan bertanya, apa pendapatmu tentang firman Tuhan Yesus hari ini? Apakah saudara mengerti? Sanggupkah melakoni perintah Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus sedang mengajar para pengikutnya yang mantan pemeluk agama Yahudi di atas bukit. Beliau mengutip hukum yang terdapat kitab Taurat Musa, yaitu Keluaran bab 21 ayat 24. Imamat bab 24 ayat 20 dan Ulangan bab 19 ayat 21 yang bunyinya mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Hukum ini dikenal dengan sebutan ius talionis atau hukum balas dendam. Kalau seseorang merugikan kamu, kamu berhak menuntut balas yang setimpal. Itu baru adil namanya. Maka, mata ganti mata atau gigi ganti gigi adalah sesuatu yang adil, bukan? Kamu membunuh saudaraku, kamu juga harus dihukum mati. Itu baru impas. Itu baru cocok. Bagaimana? Pandangan ini masih bisa kita temukan gemanya sampai hari ini. Betul? Dalam keputusan pengadilan, ketika hakim tidak memutus hukuman mati bagi seorang pembunuh, keluarga korban tidak terima. Itu tidak adil. Ia harus dihukum mati. Saudara-saudari terkasih, meskipun mereka, yaitu para pendengar Yesus pada waktu itu juga pernah mendengar firman Yahweh, pembalasan adalah hakku
artinya bukan hak mereka. Namun, Musa mengajarkan ini untuk memenuhi hasrat bangsa ini yang tidak mau ditindas dan diinjak-injak. Tentang hal ini, Tuhan Yesus melakukan koreksi, dan bukan hanya koreksi, melainkan sebuah perombakan total terhadap hukum balas dendam ini. Bukan hanya itu, Yesus mengajarkan bukan saja tidak membalas, melainkan menerima perlakuan tidak adil itu dengan sikap tanpa perlawanan. Dengarkanlah sekali lagi sabda Yesus ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Izinkan saya ulangi lagi pertanyaan di awal renungan ini. Apa pendapatmu tentang firman Tuhan Yesus hari ini? Apakah saudara mengerti? Sanggupkah melakoni perintah Tuhan Yesus ini? Saudara-saudari terkasih, dalam homili Yesus ini, yang merupakan percakapan dari hati ke hati, dari Yesus kepada para pendengarnya, kita tidak temukan reaksi atau jawaban, seperti saudara saat ini tidak menjawab saya, atau kalau Anda menjawab, saya tidak bisa mendengarnya karena ruang dan waktu, atau karena ini sudah direkam lebih dulu sebelum Anda mendengar. Ini bukan live streaming atau siaran langsung. Namun, kalau saudaraku mengalami gejolak di dalam hati, protes, atau apapun itu namanya, maka saya merasa bersyukur bahwa saudara terlibat dalam homili Yesus ini. Bukankah itu juga yang dikatakan dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus dan berjalan bersama Yesus yang tidak mereka kenali? Kata mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lukas bab 14 ayat 32. Pertanyaan saya ketika sudah beberapa kali membaca perikop ini masih sama. Mengapa kita membiarkan pipi yang lain ditampar atau dipukul juga? Bukankah itu berlebihan? Tadi saya sudah katakan hasil refleksi saya bahwa Yesus melakukan koreksi, sebuah perombakan total, dan memilih sikap tanpa perlawanan. Orang Jawa bilang, mengalah untuk menang. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak mudah untuk diterima oleh akal sehat menurut pandangan seorang profesor. Filsafat akal sehat menolak pandangan ini. Enak aja, sudah membunuh saudara kami, dia boleh bebas dan dihukum ringan? Fakta membuktikan sikap tanpa perlawanan yang diajarkan Tuhan Yesus itu memang sulit diterima oleh akal sehat. Namun, dapat dicerna oleh hati yang mengasihi, yang mengharapkan orang berubah
oleh tindakan kasih yang kita berikan dengan semangat mengampuni tanpa batas. Mengampuni 70 kali 7 kali. Justru dalam diam tanpa perlawanan itu menjadi senjata ampuh yang dapat mengubah sikap batin dan perbuatan jahat mereka. Mengapa orang Kristen tenang-tenang saja? Gerejanya dibakar, mereka diusir dan dikucilkan, mereka dianiaya, tetap mendoakan. Hati mereka itu terbuat dari apa ya? Saudara ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini? Saya bantu. Karena Yesus yang memintanya. Firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Aku tidak peduli betapa besar dosamu, tapi aku datang untuk mencari dan menemukan yang hilang. Itu adalah kami. Semangat kasih untuk menyelamatkan orang lain supaya mereka memahami arti kasih sejati, dan hal itu tidak sedikit dampaknya. Sejumlah orang murtad dan memilih mengikuti Yesus dan dibaptis karena kasih yang mereka temukan dalam diri saudara baru mereka. Bukan balas dendam solusinya, tetapi mengasihi untuk menyelamatkan. Jawabannya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha untuk tidak sakit hati dan mengasihi musuh-musuhku? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, firman Yesus itu keras, tapi mengajarkan kami kelembutan hati Bapa yang mengasihi semua orang. Bantulah dan kuatkanlah kami untuk memahami kehendak Yesus dan mengasihi lebih sungguh. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.